Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Grafika Komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang menjadi dasar dalam grafika komputer yaitu sistem koordinat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana gambar dan warna itu bisa muncul di layar, sekarang kita akan bahas sistem koordinat. Bagaimana posisi setiap titik, garis, dan juga objek itu diatur supaya bisa tampil dengan benar. Eh, Secara sederhana, sistem koordinat ini merupakan cara yang menentukan atau untuk menentukan posisi suatu titik di ruang. Dengan sistem koordinat ini, kita bisa tahu di mana letak sebuah objek berada, apakah di sebelah kanan, di kiri, atas, bawah, jauh, ataupun dekat dari titik pusat. Nah, setiap titik, garis, atau gambar yang muncul di layar itu sebenarnya punya posisi yang diatur oleh koordinat. Nah, sistem koordinat inilah yang membantu komputer untuk mengatur dan menempatkan setiap elemen gambar secara tepat. Dalam dunia grafika komputer, sistem koordinat ini berperan seperti peta digital ya, yang menunjukkan posisi objek dalam bidang dua dimensi atau 2D dan ruang tiga dimensi atau 3D. Jadi dengan begitu, komputer tuh tahu harus menampilkan gambar di mana dan gimana bentuknya. Oke, dalam grafika komputer, setiap titik objek itu harus punya posisi yang jelas di dalam ruang gambar. Nah, untuk menentukan posisi itu, kita menggunakan yang namanya sistem koordinat. Secara umum, ada dua macam sistem koordinat, yaitu koordinat Kartesian dan koordinat polar. Pertama, koordinat Kartesian. Ini adalah sistem yang paling umum dan yang sering kita pakai. Koordinat Kartesian itu menggunakan dua sumbu tegak lurus yaitu X dan Y. X untuk horizontal dan Y untuk vertikal. Nah, setiap titik itu dinyatakan dengan pasangan yaitu X dan Y, misalnya 4,3 gitu ya. Yang 4 artinya 4 satuan ke kanan dan tiganya 3 satuan ke atas dari titik pusat atau 0,0. Dan kedua, ada koordinat polar. Nah, berbeda dengan sistem kartesian yang menggunakan sumbu X dan sumbu Y, pada sistem koordinat polar, di sini titik itu ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah R, yaitu titik jarak dari pusat, dan A atau alpha, yaitu sudut terhadap garis horizontal atau sumbu acuannya. Jadi, kalau di sistem kartesian kita bilang titik berada di X dan Y, maka di sistem polar ini kita bilang titiknya berada di R dan A. Gitu. Contoh, misalnya kalau R-nya sama dengan 5 dan A-nya sama dengan 60 derajat. Artinya titik itu berjarak 5 satuan dari pusat ya, dan berada pada arah 60 derajat dari garis horizontal kayak gitu. Jadi sistem ini berguna untuk menggambar kayak bentuk lingkaran, rotasi atau animasi yang berputar karena lebih mudah mengatur arah dan jaraknya gitu ya daripada menghitung koordinat X dan Y-nya satu persatu. Oke, kita bahas satu persatu untuk tahu lebih lengkapnya dari Kartesian dan polar ini. Kayak pertama kita bahas sistem koordinat Kartesian. Jadi sistem ini menggunakan garis-garis sumbu tegak lurus ya untuk menentukan posisi suatu titik. Nah, pada gambar di sebelah kiri itu terlihat sumbu X dan sumbu Y. Nah, inilah sistem dua dimensi atau 2D. Dan setiap titik di bidang 2D itu bisa ditentukan dengan pasangan nilai X dan Y. Ya, misalnya titik 3,02 artinya berada di tiga satuan ke kanan, yaitu X-nya, dan dua satuan ke atas dari titik pusat, yaitu 0,0 yang ada di Y-nya. Kayak gitu. Sedangkan kalau gambar di sebelah kanan, itu menunjukkan sistem tiga dimensi atau 3D.
Nah, selain sumbu X dan Y, kalau misalnya di tiga dimensi atau 3D itu ditambahkan satu sumbu lagi, yaitu Z, yaitu yang menunjukkan kedalaman atau eh, jarak ke depan dan ke belakang. Ya, nah di titik ruang 3D itu ditulis dengan tiga nilai. Ya, kalau misalnya 2D itu cuma X sama Y, kalau misalnya 3D itu X, Y, Z gitu. Jadi sistem koordinat Cartesian ini digunakan untuk menentukan posisi objek, melakukan transformasi, dan juga bisa membuat tampilan 3D di komputer. Oke, selain jenis koordinat seperti Cartesian dan polar, dalam grafika komputer ada eh, pembagian sistem koordinat berdasarkan situasi atau tempat penggunaannya, ya, yaitu world coordinate dan screen coordinate. Nah, world coordinate ini adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menyatakan posisi benda di dunia virtual atau bisa dibilang dunia yang sebenarnya gitu ya dalam ruang gambar komputer. Nah, koordinat ini tuh masih dalam ukuran dunia, belum menyesuaikan dengan layar komputer gitu ya. Sedangkan kalau screen koordinat setelah posisi benda ditentukan dalam world coordinate ya atau dalam bentuk dunia gitu ya. Komputer itu perlu menampilkan di layar. Nah, disinilah digunakan screen koordinat, yaitu sistem koordinat untuk menentukan posisi titik di layar monitor. Biasanya layarnya itu punya ukuran tertentu ya, misalnya lebarnya 1920 piksel, terus tingginya 1080 piksel gitu. Nah, di sistem ini titik 0,0 biasanya berada di pojok kiri atas ya. Nilai X bertambah ke kanan sedangkan Y-nya bertambah ke bawah. Gitu. Jadi, secara sederhananya world coordinate ini adalah posisi objek di dunia 3D atau ruang kerja virtual gitu ya. Sedangkan screen coordinate ini adalah posisi objek setelah diproyeksikan ke layar. Kayak gitu. Nah, dalam sistem world koordinat, sumbu X dan Y bisa memiliki nilai yang sangat luas. Ya, bisa dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Gitu. Artinya, semua objek di dunia virtual itu bisa ditempatkan di mana saja, tergantung kebutuhan kita gitu. Tapi tentu saja kita tidak mungkin menampilkan seluruh dunia itu di layar sekaligus gitu. Makanya kita membatasi area yang mau kita lihat aja dan area itulah yang disebut dengan windows gitu. Window ya, window. Kalau kita perhatikan dari gambar di bawah, di dalam sistem koordinat dunia, kita punya area persegi panjang yang dibatasi oleh empat sisi. Ada WL, WL ini window left ya, atau untuk batas kiri. Kemudian ada WR, itu window right, untuk batas kanan. Kemudian ada WT untuk window top, ya untuk batas atas. Dan ada WB, window bottom untuk batas bawah. Nah, area di dalam batas ini yang akan ditampilkan ke layar nantinya. Gitu. Jadi singkatnya si World Coordinate ini merupakan ruang kerja besar gitu ya. Dan window-nya ini adalah bagian dari ruang itu yang ingin kita tampilkan atau yang mau kita lihat. Seperti itu, ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas world coordinate, sekarang kita lanjut ke screen coordinate ya, yaitu sistem koordinat yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar. Nah, pada screen coordinate, orientasi sumbunya sedikit berbeda dengan sistem dunia sebelumnya ya. Kalau di world coordinate, sumbu Y naik ke atas, ya kan? Kalau misalnya di screen coordinate, justru sumbu Y-nya mengarah ke bawah gitu karena sistem ini mengikuti cara kerja layar komputer ya. Selain itu, sistem ini tuh hanya menggunakan nilai positif untuk kedua sumbu. Jadi tidak ada nilai negatif untuk X dan Y-nya. Berbeda sama tadi yang world coordinate ya. Nah, titik 0,0 ini berada di pojok kiri atas layar. Ya, kemudian nilai X-nya bertambah ke kanan dan nilai Y-nya bertambah ke bawah. Jadi
Di sini setiap layarnya itu juga punya batas maksimal koordinat, yaitu ada X-max ya. X-max ini untuk batas kanan layar atas, ya. Em, untuk batas kanan layar, ya. Dan Y-max itu untuk batas layar bawah, gitu ya. Nah, misalnya nih untuk layar dengan resolusi tadi 1920 dikali 1080 pixel. Nah, titik 0,0 ada di pojok kiri atas. Ya, di pojok kiri atas. Terus titik 1920 dan 1080-nya ada di pojok kanan bawah. Gitu. Jadi, singkatnya screen koordinat ini adalah eh, sistem koordinat yang dipakai komputer untuk menentukan posisi semua elemen visual, mulai dari gambar, teks, sampai ke tombol di layar tampilan, gitu. Kayak pada gambar di sebelah kiri ada world coordinate, ya, yaitu tempat objek aslinya berada. Misalnya di sini ada segitiga yang digambar di bidang koordinat X dan Y. Ketika gambar ini ditampilkan di layar, komputer melakukan proses proyeksi, ya, yaitu mengubah posisi dari sistem koordinat dunia ke sistem koordinat layar. Nah, hasilnya bisa kalian lihat di sisi kanan gambar, ya. Objek dari dunia tadi itu ditampilkan di layar, ya, di screen, dan area tempat tampil gambar yang disebut dengan viewport. Ya, jadi viewport ini bisa diibaratkan kayak jendela tampilan ya. Kita nggak bisa melihat seluruh dunia, tapi kita hanya bisa melihat bagian yang masuk ke dalam jendela ini aja, atau Windows-nya aja. Karena orientasi sumbu di layar itu berbeda, ya, kayak sumbu Y yang mengarah ke bawah gitu ya. Kalau di Word kan Y-nya mengarah ke atas. Nah, sedangkan kalau di screen Y-nya itu mengarah ke bawah. Maka gambar dari dunia itu bisa tampak terbalik secara vertikal ketika ditampilkan di layar kayak gitu. Nah, proses transformasi dari world coordinate atau WC ya, WC ya, WC ke screen coordinate. Ya, kita sebutnya world coordinate dan screen coordinate aja ya. Nah, ini merupakan bagaimana komputer itu mengubah posisi objek di dunia virtual agar bisa muncul dengan benar di layar. Ya, transformasi ini dilakukan supaya gambar yang kita lihat di layar atau di screen tetap sama seperti posisi aslinya di world-nya, di dunianya, gitu. Kalau kita perhatikan gambar yang ada di slide, di sisi kiri, kita punya posisi objek dalam world coordinate. Ya, di mana sumbu Y itu naik ke atas. Ya, sedangkan di sisi kanan ada screen coordinate. Ya, di mana sumbu Y itu justru turun ke bawah. Gitu. Nah, perbedaan arah sumbu inilah yang menyebabkan gambar dari dunia bisa terlihat terbalik saat ditampilkan di layar gitu. Supaya tampilan di layar tetap sama seperti di dunia, komputer harus melakukan proses transformasi koordinat ya. Transformasi koordinat ini mengubah posisi titik dari sistem world ke sistem screen gitu. Misalnya di world titik objek punya nilai koordinat yaitu XWC, XWC gitu ya, sama YWC di sini. Ya, ketika dipindahkan ke layar, nilai Y itu harus disesuaikan karena orientasinya itu berlawanan gitu. Nilai Y di layar ini dihitung dengan rumus Y screen sama dengan Y max dikurang Y world kayak gitu ya. Nah, artinya di sini semakin besar nilai Y-nya di world, ya kan, semakin ke bawah posisinya di layar, gitu. Nah, dengan cara ini, komputer bisa memastikan bahwa posisi gambar yang kita buat di dunia virtual itu akan muncul dengan tepat, tidak terbalik, ya, tidak bergeser, dan sesuai dengan area tampilannya atau tadi viewportnya yang sudah kita tentukan, gitu. Nah,
Dari hasil transformasi tadi, setiap titik di world koordinat itu bisa diketahui posisinya di screen koordinat. Ya, dengan menggunakan rumus sederhana seperti ini, ya SC sama dengan XWC dan YSC sama dengan Y maksimum. Ya, dikurangi YWC. Ya. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa nilai X itu tetap sama. Sedangkan nilai Y disesuaikan dengan tinggi layar atau Y max karena arah sumbunya itu terbalik gitu. Nah, dengan cara ini posisi objek di layar itu akan sesuai dengan posisi aslinya di dunia. Tapi rumus ini tuh masih punya keterbatasan ya. Jadi rumus ini tuh belum bisa mengatasi dua hal kayak penggunaan window dan viewport. Kita belum menentukan area dunia mana yang akan ditampilkan di layar dan nilai negatif pada coordinate world. Jadi karena layar ini hanya menerima nilai positif aja. Makanya titik-titik dengan koordinat negatif itu tidak bisa langsung ditampilkan dengan rumus ini aja. Gitu. Untuk itu nanti kita perlu proses tambahan yaitu transformasi window viewport yang akan membantu kita untuk menyesuaikan ukuran, posisi sama skala antara dunia dan layar agar gambarnya ini bisa tampil dengan benar kayak gitu. Nah, gambar ini adalah menunjukkan proses transformasi dari world coordinate ke screen coordinate yang menggunakan window dan juga viewport. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, window ini adalah area di dunia atau world yang ingin kita tampilkan aja, sedangkan viewportnya adalah area di layar atau screen tempat window tersebut akan ditampilkan ya. Nah, agar gambar yang tampil di layar itu punya ukuran, punya posisi, dan juga punya skala yang sama seperti di dunia, kita perlu menghitung ulang posisi setiap titik melalui proses transformasi ini. Ya, rumus umum transformasinya adalah SC ya sama dengan SX dikali XWC ditambah TX terus YSC sama dengan SY dikali YWC ditambah TY. Nah, SX ya, SX dan SY di sini adalah faktor skala atau scalingnya ya. Sedangkan untuk TY sama TX ini adalah faktor translasi atau faktor pergeseran gitu. Nah, faktor-faktor ini dihitung dari batas window eh, dan juga viewportnya ya. Misalnya di sini rumus untuk mencari SX adalah FR dikurang FL dibagi WR dikurang WL. Kayak gitu ya. Nah, untuk penggambaran dari eh, FR, FL, WR dan WL itu ada di gambar atas ya, gitu. Di gambar atas rumusnya ya. Nah, sedangkan WR, WL, WT, WB tadi ini adalah batas kiri ya, batas kanan ya, eh, dan juga batas bawah window ya. Jadi window right, window apa namanya? Bottom ya, bawah dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, kalau misalnya WR terus WB, WT sama WL ini batas kiri, kanan, atas dan bawah window. Sedangkan untuk VR, VL, VT dan VB ini adalah batas kiri, kanan, atas dan bawahnya viewport. Jadi kalau misalnya yang depannya W itu window, kalau misalnya depannya V itu viewportnya gitu. Lalu translasi atau pergeseran itu dihitung dengan TX ya, TX sama dengan FL dikali WR ya, itu yang di bawahnya SX ya. eh Terus tadi sampai mana? FL dikali WR dikurang WL dikali VR ya, dibagi WR dikurang WL. Terus kalau misalnya TY itu bisa dihitung dengan rumus VB ya, viewport bottom
dikali window apa ini? eh WT ya dikurang WB dikali VT dibagi WT dikurang WB gitu. Jadi dengan transformasi ini komputer dapat menyesuaikan posisi semua titik dari dunia ke layar baik dalam ukuran maupun dari tata letaknya gitu. Jadi kalian bisa gunakan rumus-rumus ini untuk transformasi dari window ya, dari window ke eh apa tadi? Ke screen ya, ke screen apa namanya? Ke screen koordinat kayak gitu ya. Oke, jadi kesimpulan untuk hari ini dalam dunia grafika komputer ya setiap objek itu awalnya pasti digambar dengan world coordinate ya, yaitu eh, seperti kayak ruang ruang virtual, tempat posisi dan juga ukuran objek itu ditentukan. Namun, agar objek tersebut itu bisa ditampilkan di layar komputer, kita perlu melakukan proses transformasi koordinat ke screen koordinat. Nah, transformasi ini melibatkan beberapa langkah kayak menentukan window, ya yaitu area di dunia world-nya yang mau kita tampilkan, terus menentukan viewport-nya, yaitu area di layar tempat window-nya ini akan digambar, dan juga menghitung faktor skala kayak tadi SX, SY, TX dan juga TY ya. Eh untuk SX itu untuk skala, sedangkan TX, TY itu untuk translasi gitu agar ukuran sama posisi objeknya itu tetap proporsional ya saat berpindah dari dunia ke layarnya. Nah, dengan transformasi ini, gambar yang muncul di layar itu akan memiliki posisi, ukuran, dan apa namanya proporsi yang sama seperti objek aslinya di world coordinate. Meskipun orientasi sumbu atau ukuran layarnya itu berbeda-beda ya, tapi bisa tampil dengan benar, bisa tampil dengan rapi dan sesuai di layar komputer. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.